Alhamdulillah, telah selesai pengertian materi terkait najis dan cara menghilangkannya. Sebelum memasuki acara yang terakhir, kami meminta kepada Ustadz Faridi untuk, eee, bisa membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, Tat. Ya, Bagi teman-teman yang ingin menanyakan boleh angkat tangan atau bisa mengirim lewat chat. Ini ada pertanyaan dari Bu Ratna Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, jika air liur orang yang sedang tidur misalnya menempel di baju, lalu kita sholat dengan tetap menggunakan baju tersebut, apakah dihukumi najis? baik. Kalau di kitab-kitab fikih klasik ya, terutama di Madzhab Syafi'i, itu nanti dibagi ya. Kalau air itu berasal dari mulut, ya, mulut yang sini ya, itu nggak najis. Ya. Tapi kalau itu berasal dari perut, itu najis. Cuma eh, ulama mutakhir dan ulama kontemporer Madzhab Syafi'i itu dari perut itu munculnya dari sekitar sini. Sehingga air liur orang yang tidur itu nggak najis. Kotor iya, cuma nggak najis. Karena tidak setiap yang kotor itu najis. Gitu. Allah alam. Mungkin ada yang bertanya lagi nih Ustadz dari Pak Nur. Afwan Ustadz, untuk kategori Homer itu apakah hanya untuk makanan dan minuman ataukah termasuk aktivitas juga? Ya, jadi khamar itu semua yang dikonsumsi ya, dari berupa benda cair maupun benda padat. Makanya narkoba termasuk kategori khamar ya, karena memabukkan. Adapun aktivitas misalnya kayak naik mobil yang kemudian membuat kita menjadi mabuk itu nggak masuk ke dalam kategori ini. Allah. Syukron Ustadz. Saya sendiri ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita untuk kayak mencuci baju itu Ustadz? Apakah kita harus merendam di air terlebih dahulu, baru ditambahin deterjen atau sabun, atau Ya. langsung boleh dimasukkan deterjennya? Terima kasih Ustadz. Kalau baju itu nggak terkena najis, ya, sebetulnya cara mencucinya bebas. Ya. Ada beberapa video yang beredar di TikTok atau Reels ya di apa di YouTube ya atau sejenisnya yang menyebutkan seakan-akan mencuci baju itu harus bajunya dulu kemudian air ya. Dan ini sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Seperti itu apa cara mencuci baju seperti itu jika baju itu terkena najis ya. Kemudian benda najisnya sudah kita buang tapi asarnya atau bekas najisnya masih ada di situ. Nah, cara mencucinya dengan supaya benar itu adalah bajunya dulu, kemudian baru airnya datang, apa namanya, membenamkan atau me, apa ya, mengucur ke bajunya gitu. Itu cara mencuci yang benar seperti itu. Tapi ini harus ada catatannya ya, yaitu jika baju itu terkena najis. Kalau baju itu nggak terkena najis, maka cara mencucinya bebas ya. Mau airnya langsung dicampur deterjen kemudian bajunya baru masuk boleh, mau bajunya dulu baru air datang kemudian dicampur deterjen boleh, bebas kalau tidak ada najis gitu. Allah. Kalau untuk mencuci baju yang ini Ustadz kayak terting-tertim gitu, kayak baju bekas dari luar kayak gitu, apakah harus Hmm, direndam dulu Ustadz itu? Kan biasa ya, kan anak muda tuh kayak pengen fashionable banget, jadinya kayak pengen bajunya banyak, tapi hmm, lewat beli baju lewat tertim gitu. ya, ya. Sebetulnya tadi hukum asal sesuatu ya, al aslu fil a'yan atau hukum asal dari benda-benda itu suci selama tidak terlihat ada najis pada benda tersebut. Jadi hukum kita kembalikan kepada hukum asal suci ya. Cuma kalau misalnya dari sisi kesehatan buku apa baju-baju second itu misalnya
dikhawatirkan memberikan efek yang buruk, ya tidak ada salahnya untuk merendamnya terlebih dahulu. Ya. Tapi apakah hukumnya wajib atau tidak? Tidak sampai wajib. Allah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Selina Nova. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mensucikan kasur atau sofa yang terkena air kencing kucing bila kencing tersebut sudah kering, baik karena dijemur atau kering sendiri? Najiskah duduk di atas tanpa alas atau menyentuh tanpa alas? Ya. Di pelajaran Safinah kita sudah membahas ini ya, yaitu najis itu tidak akan berpindah kalau dua-duanya kering. Jadi asalkan kasur itu kering, baju kita kering, sebetulnya nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Artinya nggak nggak berpindah najisnya. Cuma kan kasur itu agak susah ya untuk men, mencucinya. Paling yang bisa dilakukan ya mencuci covernya saja, spray ya cover cover dari kasur tersebut. Tapi kan dalamannya kalau misalnya kasur busa kan agak susah juga ya, atau apalagi kasur yang dari kapuk ya, itu lebih susah lagi. Jadi dalam kondisi semacam ini sebaiknya ya kasur dijemur aja gitu. Lagian kan kita nggak sholat di atas kasur gitu ya. Jadi Nah, kalau seperti itu kan sudah kering Ustadz dan tidak ada hmm. baunya itu sudah tidak apa-apa ya? Asal kering aja. Kalaupun baunya masih ada ya, asal kering sebetulnya nggak ada masalah juga karena najis itu tidak akan berpindah kecuali salah satunya basah atau dua-duanya basah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Nisa. Izin bertanya Ustadz, apakah kandungan alkohol dalam skincare itu termasuk khamar yang diharamkan? Pertama, memang alkohol itu identik dengan homer ya, dengan minuman yang memabukkan. Tapi tidak semua alkohol itu dihukumi homer. Dalam fatwanya MUI memberikan fatwa yaitu homer alkohol yang berasal dari perusahaan homer itu hukumnya haram dan najis. Tapi alkohol yang muncul dari hasil eh, apa proses sintetis di perusahaan petrokimia itu suci. Bahkan dalam kadar tertentu yang tidak membahayakan itu boleh dikonsumsi. Eh, ya intinya gitu, inti dari fatwa seperti itu. Jadi jika alkohol itu berasal dari hasil perusahaan sintetis petrokimia, maka suci dan halal dikonsumsi selama masih di ambang batas yang tidak membahayakan tubuh. Karena alkohol itu kan sebetulnya racun nih kalau kalau dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya orang kalau minum alkohol 70% itu bisa mati. Eh, tapi kalau alkohol itu berasal dari hasil fermentasi dari perusahaan Homer, maka hukumnya haram dan najis ya di madzhab Syafi'i seperti itu. Di madzhab yang lain Homer itu haram tapi nggak najis. Homer itu haram tapi nggak najis. Jadi sebetulnya untuk permasalahan ini karena skincare itu dipakai di luar ya dari konsumsi, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Baik, syukron Ustadz. Ini ada tambahan dari Ustadz, Afwan Ustadz, untuk babi tadi najisnya dan cara mensucikannya sama seperti anjing ya Ustadz. Iya, baik. Di madzhab Syafi'i cara membersihkan babi ya, atau najis babi itu seperti anjing. Eh, Kenapa? Karena di madzhab Syafi'i dikiaskan dengan anjing. Kalau anjing yang masih boleh dipelihara saja harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu, apalagi babi. Babi itu kita sama sekali nggak boleh memelihara. Kalau anjing itu masih diperbolehkan memeliharanya untuk beberapa kepentingan tertentu, ya, misalnya kayak menjaga rumah, menjaga kebun, terus
berburu, ya itu boleh. Tapi kalau babi itu nggak boleh sama sekali. Makanya nanti Nabi Musa turun di akhir zaman itu membunuh babi-babi dan mematahkan kayu salib. Uh, itu ya. Kalau di mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, ya cukup dibersihkan aja, dicuci aja. Izin bertanya lagi ya Ustaz ya. Tadi kan ada Ya. yang bersuci, maksudnya dari habis haid gitu Ustaz. Itu airnya Hmm. itu kalau misalnya pakai air yang di dalam bak, itu harus pakai air yang mengalir atau tidak Ustaz? Oke. Air di dalam bak, ya, berapapun volumenya, selama tidak mustakmal itu gini. Misalnya sebelumnya ada orang mandi, kemudian tetesan mandi wajib ya, kemudian tetesan bekas air mandi wajibnya itu jatuh ke tempat yang sama ke bak tersebut. Nah itu baru dihukumi mustakmal, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tetesan tersebut adalah tetesan dari orang yang mandi sunnah misalnya atau mandi mubah, mandi biasa ya, ngilangin keringat atau sejenisnya, maka walaupun itu air tetesan dari orang yang mandi tersebut pada masuk ke ke ember, padahal volume embernya juga nggak sampai 20 lah, itu tetap suci dan mensucikan, bukan sama. Jadi perlu dipahami bahwa air itu hukum asalnya suci ya, dan mensucikan, kecuali kalau air itu mustakmal. Nah, air mustakmal itu adalah air yang bekas basuhan yang wajib, bekas basuhan yang wajib. Itu pun kalau banyak ya. Kalau cipratan-cipratannya menurut Imam Nawawi itu masih dimaafkan. Ada teman kita sebelumnya misalnya dia mandi wajib ya, selesai haid dia mandi wajib. Kan biasanya orang mandi ya karena baknya kecil kan ada cipratan di situ gitu. Itu juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bahkan memasukkan tangan kita ya untuk menciduk air itu juga nggak ada masalah. Ya, jadi jawabannya adalah jika seorang wanita telah selesai haid kemudian dia ingin mandi wajib, maka dari ember yang nggak terlalu besar pun sebenarnya nggak ada masalah. Allah. Ustaz, satu lagi ya Ustaz. Kalau misalnya seorang muslim pernah dijilat anjing, tapi karena orang Hmm. tersebut belum menjalankan syariat Islam, itu jilatannya tuh dibiarkan gitu aja Ustaz. Terus Hmm. suatu saat orang itu tuh kayak terbuka hatinya untuk menjalankan syariat. Kalau orang itu tidak ingat lagi bahwa dulu pernah dijilat anjing atau ingatannya lupa, bagaimana hukumnya Ustaz? Lalu bagaimana pula Ya, yang dijilat anjing itu seorang anak kecil yang belum tahu hukum itu? ya. Baik. Jadi sebetulnya dalam hal ini yang paling ketat memang di madzhab Syafi'i, ya. Madzhab Syafi'i dan madzhab Syafi'i ya. Karena madzhab Syafi'i itu semua yang dijilat anjing, ya, baik itu wadah manusia atau yang sejenisnya, bahkan bukan hanya jilatan ya kalau di madzhab Syafi'i, termasuk juga keringatnya anjing, bahkan bulunya anjing kalau kitanya basah dan kita nyentuh anjing ya itu najis semua dan najisnya najis berat. Itu di madzhab Syafi'i. Di madzhab yang lain kenajisan itu hanya air liurnya saja. Selain air liur nggak najis. Jadi kita nyentuh bulu anjing itu nggak najis. Misalnya kita ngelus-ngelus anjing itu nggak najis di madzhab yang lain. Yang paling longgar dalam hal ini itu madzhab Malik. Madzhab Malik itu air liurnya anjing juga nggak najis. Air liur anjing itu nggak najis. Kecuali kalau air liur anjing itu wadah mengenai wadah kita, itu harus dicuci 7 kali salah satunya dari. Tapi selain wadah misalnya tadi jilat tangan kita, jilat kaki kita, ya itu di madzhab Malik itu tidak ada masalah karena nggak najis gitu. Jadi dalam madzhab Malik dipahami hadis ini ya itu uh, ta'abudi itu ya udah hadisnya begitu ya begitu gitu. Hadisnya di wadah ya di wadah. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dilogikakan sehingga tidak bisa juga dikiaskan dengan
kejadian-kejadian yang lain gitu. Artinya hanya terbatas pada air liur yang mengenai wajah kita gitu. Itu balik seperti itu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ratna. Misalnya ibu hamil mengalami pendarahan, apakah darah yang keluar dihukumi darah haid atau bukan Ustadz? Ya, baik. Di mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i itu adalah haid. Cuma ini kan kalau menurut ilmu kedokteran hampir tidak mungkin ya wanita hamil haid. Pendapat yang kedua di mazhab Syafi'i bukan haid. Nah, pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh uh, ulama kontemporer zaman sekarang, misalnya kayak Komisi Fatwa Yordan ya. Komisi Fatwa Yordan mengatakan bahwa darah yang keluar ketika wanita sedang hamil itu bukan darah haid, sehingga dia tetap wajib sholat ya. Konsekuensinya seperti itu. Tapi kemarin waktu saya ikut daurah fikih darah wanita bersama penulis saya langsung, Syekh Abdurrahman Assegaf, beliau mengatakan bahwa apa menurut beliau ya yang paling kuat ya sesuai dengan tadi yang saya katakan bahwa pendapat yang paling kuat darah yang keluar ketika wanita itu hamil adalah darah haid dan ini keringanan buat wanita. Kenapa? Karena kalau wanita keluar darah ya, ketika dia sedang hamil itu kan tandanya ada sesuatu yang bermasalah di kandungannya. Sehingga ketika dia tidak sholat itu rukshoh buat dia, keringanan buat dia. Alasannya itu saya Abdurrahman Assegaf. Walaupun saya pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, lebih condong ke pendapat yang kedua. Alasan Syekh Abdurrahman Assegaf karena uh, ilmu kedokteran itu hanya apa ya sifatnya asumsi yang kuat ya 90%, tapi nggak sampai 100% gitu bahwasanya itu benar-benar bukan darah haid. Alasannya gitu. Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Sampun kejawab semua ya. Eh, Semoga apa yang disampaikan dari Ustadz bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum memasuki acara yang terakhir, kamu minta kepada Ustadz Faridi untuk mempiin doa Ustadz dan juga mendoakan saudara-saudari Muslim kita yang ada di Palestina. Kepada Ustadz Faridi dipersilahkan untuk mempiin doa. Kita doa sejenak ya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat warfa'na darajat wa qadi al-hajat. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا العلم والعمل به يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم اطعم جوعهم واسق عطشاهم واشف مرضاهم وجرحاهم واغفر لموتاهم واطلق أسرارهم وتقبل شهداءهم واسقهم فسيح جناتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الدين. اللهم ثبت أقدامهم ونفوسهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجعلهم فائزين مفلحين يا الله يا عزيز يا جبار. اللهم دمر الصهاينة ومن أعانهم. اللهم دمر الصهاينة ودولتهم. اللهم زلزل أقدامهم ونفوسهم وأرضهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واقذف في قلوبهم الرعب الشديد المضاعف. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih pada Ustadz. Nggak terasa ya Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya boleh minta untuk sesi foto terlebih dahulu ya Ustadz, foto bersama. Mungkin teman-teman boleh off on cam. Untuk Mbak Mila tolong di screenshot ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Ustadz. Satu, dua, tiga. Deh, sampun. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Syukron Ustaz. Ya, Pak.